الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para orang tua kami, para guru, para sesepuh, para pemuja yang sangat kami muliakan, wakil khusus jajaran pengurus Dewan Pembangunan Masjid Nurul Ittihad. Mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para bapak dan ibu jemaah kajian Sabtu Subuh Masjid Nurul Ittihad, yang mudah-mudahan lagi-lagi kita terus berharap dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan setiap langkah kebaikan yang kita lakukan diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga manusia mustahil lepas dari sifat-sifat kealfaan, karena kita juga diberikan potensi untuk wujud. Kita berharap dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan jika saat itu muncul dalam diri kita, Allah berikan kekuatan kita untuk melawan kebatilan, karena pada hakikatnya musuh terbesar dalam hidup kita bukan orang lain tetapi diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia wal akhirat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dan sholawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ada dua bagian ayat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 28 dan 29. Kemudian surat Ali Imran ayat 1 dan 2. Mudah-mudahan ini menjadikan rujukan buat kita pagi ini, memberikan kita ilmu yang manfaat dan niat baik kita untuk menuntut ilmu ini untuk kembalikan keridhaan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita dan seluruh pejuang-pejuang masjid Nurul Ittihad yang telah meninggal dunia, kuburnya dijadikan roboh dan dunia dan dunia. Al-Hazkiniyah wa ala kulli yatin sholihah wa al-hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai pengawal saya ingin kajian kita ini tidak nampak seperti sulit, nampak seperti rumit. Maka saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon Bapak Ibu bisa jawab ya. Maksud saya mau jawab, nggak bisa jawab pasti bisa. Kalau ada pertanyaan, siapakah yang telah menciptakan kita, menciptakan alam semesta, menciptakan air yang sedang kita minum biasanya oleh rekan saya ini, yang menciptakan semuanya? Siapa?
Adakah yang lain selain Allah? Tidak ada. Yang kedua, selama hidup kita ini, siapakah yang kita sembah dari awal kita balik sampai kita meninggal? Siapa yang akan kita sembah? Allah. Maukah menyembah selain Allah? Tidak ada. Tiga, jika ada sesuatu yang baik menimpa kita, anak sehat, rezeki muda, kehidupan tenang, itu karena kita apa namanya? Karena kelompok ini masih tiba-tiba di anak kita sehat, rezeki murah, kondisi tenang, hidup nyaman. Yang buat semua itu hasil kerja kita apa anugerah Allah? Oke, yang terakhir. Kita sudah kerja susah payah, ingin membuat ini itu, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Naik motor sudah hati-hati jatuh, kerja sudah luar biasa dimarahi atasan, usaha sudah sedemikian detailnya kayak kita pelajari, bangkrut juga kita. Yang bikin semua itu kita apa? Nah, ini siapa yang kita? Allah atau kita? Udah jalan hati-hati jatuh juga. Ya minimal yang kita apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata pertanyaan keempat ini masih perlu dialog lagi. Pada kesimpulan sebenarnya yang baik dari Allah, yang buruk sudah hati-hati betul, sudah hati-hati, sudah taat luar biasa. Digoda sekarang tidak mampu, saya akan menggoda. Tapi akhirnya terjerumus juga, buah suri itu dimakan. Apa ucapan Nabi Adam? Ucapan Nabi Adam ketika diusir dari surga. Apa ucapannya? Menyalahkan Allah atau Rabbana zolamna Rabbana zolamna. Betul, yang keempat ini untuk penjelasan ini lebih dalam. Baik, kita mulai. Mari kita lihat yang pertama. Dan tema kita hari ini penjelasan dari model asma wa sifat. Artinya tauhid bagaimana asma nama Allah wa sifat dan sifat-sifat. Hari ini kita fokus bagaimana tauhid rububiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. Allah Tuhan kita zat yang Rahman begitu sayang kepada kita semua. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan dengan penuh kelembutan. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana engkau mengkufuri, mengingkari Allah? Ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, tidak mau meyakini adanya Allah. Wa kuntum, sedangkan kalian amwata, dulunya itu mati dari tanah. Kalau untuk Nabi Adam diciptakan dari tanah, dibentuk, dibikin. Kalau kita dari tanah, hasilnya dimakan oleh kedua orang tua kita, tumbuhan, ya, hewan yang makan tumbuhan. Bapak ibu kita makan keduanya itu sayuran, ya, hewani, semua dimakan, masuk ke dalam tubuh. Ibu kita menghasilkan sel ovum, bapak kita menghasilkan sel sperma. Dalam ikatan nikah yang sah, yang penuh dengan rahmat, bertemulah dua sel itu, dibuahilah di dalam rahim ibu kita. Dulu kita mati, kemudian kita menjadi hidup dalam kandungan ibu kita 9 bulan, lahirlah kita. Kalau tadi saya baca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai berapa itu? Tadi dari awal sampai proses kita dibangkitkan hari kiamat itu lebih rinci. Bagaimana dari tanah, ya, kemudian menjadi nutfah, dari nutfah menjadi alaqah. Alaqah itu apa namanya, segumpal
Jadi dari lauk itu segumpal darah yang menempel kemudian menjadi murghah. Murghah itu udah mulai menjadi sekerat daging, ya. Dari daging ini izoma dirubah menjadi tulang, maka sauna dibungkuslah tulang itu lahmah dengan daging lagi, ya. Summa ansya'nahu khalqan akhar. Jadi bentuk, ya, yang lain dari mulai yang lemah menjijikkan bisa menjadi seperti itu. Maka ditutup ayat itu fatabarakallah. Siapa saja yang melihat proses penciptaan ini timbul makin yakinnya kepada Allah, ia ucapkan fatabarakallah ahsanul khaliqin, maka dia pada hakikatnya telah mengimani tauhid kepada Allah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, hanya Allah satu-satunya pencipta manusia. Fahyakum kemudian dihidupkan. Tapi ingat, ini proses perjalanan kita. Kenapa kita mesti ibadah? Kita mesti mendekat kepada Allah karena makhluk manusia ini berbeda dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain dunia selesai itu selesai. Tapi kalau makhluk yang namanya manusia, ini dunia sementara. Alam dunia, ya. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Umur kita ini ada batasnya. Di Puri Kartika ini, kalau ingin tahu tanyalah orang tua kita Pak Haji Wono. Sudah berapa yang meninggal dunia? Berpindah alam dari alam dunia berpindah ke alam kubur atau alam barzah. Alam barzah itu alam penantian. Setelah itu sumainakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kita menunggu ini. Kita menunggu ini. Karena pada saat kita dikuburkan, ya, hancur badan kita kembali menjadi tanah. Tapi ada satu bagian yang tidak akan pernah hancur, yaitu tulang ekor kita. Itu yang akan dibangkitkan nanti. Ketika dibangkitkan, itulah kehidupan yang nauzubillah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi dibangkitkan Allah dalam keadaan ketakutan. Mudah-mudahan kita dibangkitkan nanti di yaumul mahsyar, dikumpulkan dalam keadaan orang-orang yang beruntung, yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Itulah kita ini untuk beribadah. Summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita akan dikembalikan semua kepada Allah. Yang pertama, kita ini yang menciptakan adalah Allah. Tidak ada yang mampu menciptakan selain Allah. Keyakinan bahwa kita yang menciptakan Allah, satu-satunya yang menciptakan kita adalah Allah, itu disebut tauhid rububiyah. Yang kedua, walladzi khalaqakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Untuk kalian, lakum untuk kalian. Apa itu? Apa saja fil ardi yang ada di bumi, jami'ah semuanya. Ini kita kalau hanya belajar tauhid tanpa belajar tasawuf, nanti yang saya khawatirkan pengetahuannya tinggi tetapi rasanya itu berbeda. Makanya Imam Al-Ghazali saja kembali pada akhirnya itu ke tasawuf. Tasawuf itu rasa. Jadi ketika kita mengetahui Allah yang menciptakan semuanya, air seperti ini kalau sudah belajar tasawuf ini lebih rasanya lebih tinggi lagi. Yang terbaik bukan hanya air di botol ini. Betapa sayangnya Allah. Panas. Kita manusia itu protes. Kemarau panjang protes. Allah diprotes diam saja. Banyak yang protes panas, sumur mulai kering, rumput mulai mati, perang, waduh, segala macam. Allah diam saja. Karena Allah Maha Sayang. Dipanaskan bumi itu untuk apa? Proses apa? Memindahkan dari mulai laut ditarik dengan panas uap, membentuk awan, ditiup angin, diproses dengan Allah Zat yang Maha Rahman, turunlah menjadi air hujan. Dari air hujan itu yang awalnya air laut itu asin, ibu, bapak, air laut asin. Makanya orang yang berlayar itu mesti bawa air tawar, karena nggak mungkin minum air laut. Katanya sih sebelum tahu. Kalau minum air asin bukan hilang hausnya, minum air laut haus makin
haus katanya saya seperti itu. Allah bisa. Tapi setelah turun, asalnya dari laut yang asin, kok pas jadi hujan tidak asin. Harusnya kalau cuma diangkat, ditimpakan kembali itu asin. Dialah Allah. Makanya diucapkan apa? Alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'a. Bahkan Allah sendiri kita, ya. Bal aksarhum la ya'qilun. Kebanyakan manusia itu ketika Allah yang katanya ngerti manusia tauhid rububiyah, katanya ngerti tauhid rububiyah, yang menciptakan hujan itu Allah. Anak TK pun jawabannya pasti bisa. Al-Ankabut Allah mengatakan seperti ini. Walakin sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha la yaqulunna Allah. Sekiranya mereka itu ditanya, siapa yang telah menurunkan air dari langit atau hujan, dari air itu semuanya menjadi hidup, yang mati jadi hidup, biji mati hidup, batang singkong mati tajak hidup, dimakan oleh kita. Siapa itu yang menurunkan hujan? Allah pastikan. La yaqulunna Allah. Pasti semua akan menjawab Allah. Tapi kul, kata Allah, katakan setiap hujan itu alhamdulillah. Berhenti di situ. Kira-kira kalau hujan turun, jujur nih pelan-pelan udah, dia tahu hukum kita aja langsung tasawuf. Kira-kira kalau hujan turun nih, kita mau berangkat arisan, mobil sudah dicuci, istil, snow, ya kan? Semua sudah disiapkan. Hujan turun, mulut atau hati bicara apa? Halo, mau berangkat kondangan nih, hujan turun, kita mau apa? Ada nggak yang ngomong alhamdulillah? Ada nggak? Ya ada sekarang. Ya, bisa nggak? Maka Allah katakan apa? Balak sarung layak minum, kebanyakan kita pakai akal. Minum arisan mau minum air, es pakai air, tapi hujannya turun, kok keluh kesah? Kul ucapkan dengan lisan turun, hati belakang lisan turun. Alhamdulillah. Apalagi Pak kalau bapak sudah bertenda mau hajatan hari ini sana. Ini mau hajatan undangan 1000 lebih sudah diedarkan. Hari ini nih kalau sholat dipotong belum sebelumnya. Bapak mau apa? Alhamdulillah. Wow. Minimal dia apa? Minimal kita terketir ya, walaupun jangan sampai ngomong kalau sebelum masih mending. Kadang-kadang kita hujan kemarin musim panas. Itu Pak, betul Pak itu. Ya. Makanya ini yang saya katakan tauhid rububiyah diimplementasikan dengan tasawuf, nanti timbul rasa yang bagaimana kita todor kepada Allah dalam bentuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Secepat ia lihat, secepat itu ia hujan ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan bimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Jadi semua yang di langit dan di bumi Allah yang menciptakan buat kita, bukan buat yang lain. Saya pernah berpikir Pak, dan ini ketika Pak Kisah itu memberikan sebuah lelucon, saya jadi ketawa. Jadi Bapak kan sebenarnya sekarang usia rumah kita itu bukan kadang sering bertahun-tahun 10, 12, 20 itu kan umur kan luarnya utuh, dalamnya habis keropos kan ya. Itu kan kita kan berpikir apa? Ini rugi apa sih gara-gara sesek? Kalau sesek sama rakyat beda ya. Kalau rakyat itu butuh tanah. Rakyat itu butuh tanah. Dia kalau ingin merapat dia pakai tanah dulu. Makanya dimanapun keberadaan rakyat, insya Allah terdeteksi karena ada tanah merah. Tapi kalau sesek itu yang lebih halus. Dia nggak butuh itu. Dia nggak pakai tanah. Dia masuk dalam satu lubang, tapi setelah itu dalamnya aja diambil. Tahu-tahu keropos. Itu kalau saya itu sesek. Kalau rakyat itu pakai tanah, kalau sesek itu cirinya kotorannya itu halus, kecil-kecil. Ini kan sekarang udah bermanfaat ya. Ini pernah dialog dengan Pak Yesen. Apa kata itu? Ustaz, yang begitu sebenarnya di Al-Quran itu ada. Bagaimana lalat, bagaimana nyamuk diprotes. Apa sih manfaatnya itu?
Ya, bangun apa sih masalah dan sebagainya. Karena berpikir kita tukang usen berapa banyak. Kalau tidak Allah ciptakan rakyat dan sesi, di mana nasib tukang usen? Kalau orang Bintaro, orang Purwakarta, saya tahu dia kebutuhan rusak, dia ganti, bosan ganti, saya tahu itu. Kalau orang Purwakarta itu nggak mau rusak, baru seminggu dia bosan ganti, duitnya banyak. Itu orang Purwakarta bedanya. Itu selalu saya begitu dari Pokokdo ya begitu. Kemarin pas saya kemarin bosannya bener Pak, ini sekarang otak di sini sebulan bisa 2 kali ganti bosan, itu nggak masalah. Tapi kalau orang kampung, beneran pas saya tapi orang kampung, kira-kira dia kalau belum ambrol dan ganti belum. Kalau diganti kemungkinan bisa diusulkan, gitu aja kan. Itu manfaatnya apa? Dia lah Allah yang luar biasa, enggak ada. Makanya ulul albab itu ma khalaqta rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Terus jangan berpikir begitu doang, Ustaz. Bukan cuma saya. Pergi ke hutan. Berapa banyak pohon yang tumbang? Pergi ke pantai. Berapa banyak tuh kayu-kayu yang digeser dari hutan turun sampai ke muara, sampai ke laut. Itu kayu begitu banyaknya. Kalau tidak ada Allah ciptakan tadi, siapa yang akan mengurai itu semua? Dia Allah Maha Ta'ala. Jadi tauhid rububiyah itu bukan sekedar tahu siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Sampai kapan? Sampai kapan pun kita tahu. Bukan cuma itu. Tapi adakah kita makin berdoa, makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma stawa ila sama, kemudian Allah bersemayam di atas langit. Ini banyak sekali perbedaan, perdebatan dan sebagainya kita bahas itu. Fasawwahunna sab'a samawat, Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan Allah Maha tahu atas segala sesuatu yang ada baik di langit maupun di bumi. Lanjut ke surat Al-Imran. Alif lam mim, wallahu a'lam bimuradihi. Langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Dia Allah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Jadi Allah al-Hayy, maha hidup. Saya banyak mendengar membaca bahwa maha hidupnya Allah ini sifatnya sempurna. Kita hidup, tapi kita tidak sempurna. Pertama, Allah hidup tidak ada awal. Manusia hidup ada awal, ada awalnya dalam kandungan lahir. Ada akhirnya, ada kematian. Tapi Allah hidupnya itu sempurna, tidak ada awal, tidak ada akhir. Hidup dari awal tidak ada awal, akhir tidak ada akhir. Laisa kamitslihi syai'. Yang kedua, mengiktibarkan al-hayy buat kita. Manusia hidup sempurna. Makin lama manusia hidup, makin menurun atau makin naik? Mata makin memuda, ya kan? Mohon maaf yang sudah pakai kacamata, saya juga pakai karena ini agak gede aja saya tidak pakai ini. Tapi kalau mau baca sendiri mah seriusan harus saya pakai karena udah plus. Ya kita kalau nggak win plus, tapi kalau udah 40 ke atas, jadi kamu juga ngomong kita ini ngaji. Lampunya tempel, lampu tempel dengan lampu kayak gini. Umurnya tua-tua pada lampu kacamata jelas banget. Kenapa kita yang udah lampu terang ini masih butuh kacamata? Luar biasa orang dunia. Makin lama makin mata kita makin menurut mereka. Pandangan kita makin lama makin menurut, karena hidup kita kan nggak sempurna. Beda dengan akhirnya Allah. Kita dihidupkan tapi tidak sempurna. Terus badan kita makin lama makin tegak, apa mulai menurun? Mulai bongkok,
masjid sudah mulai butuh kursi, ini kan disediakan ya, sudah butuh kursi, maka beruntunglah orang yang sholat di masjid dengan menggunakan kursi. Betul, mengatakan beruntunglah orang yang sholat di masjid menggunakan kursi. Maaf ibu orang yang beruntung. Ya, kan wajib pakai kursi. Kenapa itu beruntung? Kalau masih duduk di bawah, datang ke masjid, ikut berjamaah, itu biasa. Tapi kalau orang sudah butuh kursi, tapi dia masih sholat di masjid, itu luar biasa. Kenapa? Ujiannya makin berat, makin lemah, tapi tetap bisa hadir di dalam masjid. Mudah-mudahan ibu sehat terus. Bapak kita juga nih, mudah-mudahan Allah berikan berkahan. Itu disebut manusia, itu tidak sempurna. Yang kemudian juga Al-Qayyum. Al-Qayyum ini maha berdiri sendiri dan mendirikan. Artinya Allah tegak dan menegakkan makhluk-makhluk yang lain. Maka nanti saya menyinggung apa yang disampaikan oleh Kiai Sori. Itu nanti kita akan sampai pada tauhid asma was sifat. Apa itu asma? Nama. Tapi nanti kita hanya sebelum kita hanya sekitar saja. Apa itu asma? Allah itu memiliki nama. Dan satu cirinya, nama Allah itu pasti sesuai dengan sifat. Contoh, nama Allah Ar-Rahman, Allahur Rahman, ya kan? Ar-Rahman. Allah itu namanya Ar-Rahman. Sifatnya jadi Allah itu nama dan sifat itu beriringan. Enggak ada nama Allah yang tidak beriringan dengan sifat. Namanya perkasa, ini tuh perkasa. Beda dengan manusia. Manusia itu kadang nama orang tua kita ngasih nama itu biar sesuai ya, nama dengan karakter, betul nggak? Kenapa orang sudah menamai namanya Kasep? Maksudnya apa? Biar Kasep. Kenapa nama orang Jawa itu Budi? Ya, Budi. Kenapa Budi? Biar berbudi. Kalau orang Betawi itu Ahmad, biar sifatnya terpuji. Tapi ada nggak nama yang bertentangan dengan sifat kepada manusia? Ada nggak? Banyak kita temukan. Oh, saya jauh-jauh buka itu kan? Lihat siapa yang tertangkap KPK, periksa namanya. Ada yang namanya, wah nggak saya sebutkan lah. Namanya bagus. Ada yang namanya Sidik. Sidikatnya apa? Jujur. Tertangkap KPK. Berarti tidak jujur. Ada bahkan kalau saya tidak ada juga namanya itu jelek tapi mau perbuatan itu baik. Kalau tahu nama jelek perbuatan baik? Ada nama jelek perbuatan baik. Bapak boleh jalan-jalan dari sini keluar komplek. Bapak lurus pas jembatan ada gang mau belok kiri pertama. Belok kiri pertama itu ada gang sebelum portal. Masuk ke situ. Ini sebelum portal, ini kan keluar komplek kita nih. Ya, baru saya tuh masuk Al-Karamah Masjid. Bapak di situ ikut tahlilan. Pasti ketika kirim doa itu ada merah kuning jelek. Siapa itu jelek? Nama orang. Tapi ternyata jelek itu waktu hidupnya bagus banget. Punya pohon rambutan dibagi ke warga, nggak semuanya dijual. Sama cucu, namanya jelek, kelakuannya baik. Ada orang namanya bagus, ada kelakuannya bisa jadi ada ya jelek. Itulah manusia. Tapi kalau Allah, ya Allah asma wasifat, nama dan sifat itu selalu beriringan. Ar-Rahman pasti Ar-Rahman, Al-Jabbar pasti Al-Aziz pasti perkasa, Al-Qayyum pasti enggak. Itu nanti kita bahas dalam tauhid asma wa sifat setelah tauhid uluhiyah. Sekarang tauhid rububiyah. Baik, kesimpulannya tauhid rububiyah ini adalah keyakinan kita bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi termasuk kita hanya Allah yang menciptakan.
Itu tauhid rububiyah. Bagaimana sikap kita? Syukurlah semua nikmat Allah itu dengan ketundukan dan kepatuhan. Ya, sekarang baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Siapa? Boleh bertanya di luar tema? Ya, Pak. Begini Ustaz, ada fenomena sekarang ini di medsos. Salah satunya adalah di akun Tanya Ustaz. Jadi di akun Tanya Ustaz itu ada seorang ibu bertanya, Ustaz, kemarin waktu saya ikut acara 17 Agustus, saya mendapatkan teko atau hadiah berupa door prize. Apakah door prize itu menurut Islam itu boleh atau tidak? Ustaz menjawab, door prize yang dikumpulkan dari uang warga itu murni judi menurut Ustaz tersebut. Karena ada yang dapat dan ada yang tidak dapat. Bagaimana pendapat Ustaz tentang fenomena tersebut? Luar biasa nih orang tua kita, masih mantau medsos, berarti masih aktif di gadget ya. Udah saya tanya ngomong. Apa sebenarnya hukum door prize? Door prize itu adalah barang benda yang dikumpulkan dengan jumlah lebih sedikit dari peserta, dari orang yang akan mendapatkan door prize dengan cara diundi. Apa hukumnya? Yang pertama, jika sumber keuangan itu dari donatur yang dengan ikhlas menyiapkan dana, misalnya Pak Haji ada 17 orang. Pak Haji ingin memelihara, ada uang 3 juta. 3 juta ini tidak mungkin diserahkan kepada warga yang sedemikian banyak rumahnya. Maka panitia mengambil inisiatif, diberikan benda-benda barang-barang. Ya. Lalu jumlahnya warga 200, ternyata cuma 20 yang bisa diberikan. Nggak mungkin 200 semua. Maka diberikanlah nama nomor, dikocok, diberikan kepada yang dapat, itu halalan thayyibah. Karena Pak Haji menyerahkan uang itu sebagai hiburan dan betul-betul Pak Haji yang memberi, ya, bukan warga. Tapi jika yang buat sumbernya kita semua dikumpulin, ini satu masjid nggak usah warga, semua 2000 kumpul, jatuhlah 2 juta. 2 juta belikan barang, cuma dapat 20, dikocok, diundi, itu jadinya haram. Bisa dipahami? Sumber dananya bagaimana? Arisan dikocokkan, tapi semua bakal dapat enggak? Dapat, kecuali yang harus keluar kabur. Itu. Jadi door prize itu sesuai dengan sumber dana tadi. Jadi kalau tadi ada Ustadz yang mengatakan warga iuran, ya kan? Semua warga kan keluarin, akhirnya dikocok. Enggak semua warga dapat. Maka kalau sumber seperti itu jadilah haram. Cuman kan Pak, ini yang saya bilang tadi. Ini ya. Halal dan haram itu sudah sangat jelas. Tapi apakah harus kamu laku? Ada juga memang dari awal keluarga memberinya itu memang tadi sebagai orang dia ikhlas. Ya wajar lah masih semua dapat.
Apa tergantung ini. Maka saya ambil tadi yang dua itu sumber dananya di perseorangan yang betul-betul di dalamnya halal dan. Tapi kalau tadi ada semacam bentuknya menjadi undian, itu menjadi sama dengan judi. Itu yang boleh. Kalau tadi ada perkembangan dan sebagainya, nanti nanti di masyarakat boleh hal itu. Makasih Pak. Silakan. Lagi atau yang meneruskan apa yang saya jawab tadi? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengah masyarakat itu ada istilah yang kadang-kadang belum dipahami. Kalau kita dapat suatu nikmat dari Allah atau rezeki dari Allah, maka kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Ya. Manakala ada yang karena musibah atau apa, saya pernah di WA grup kantor itu ada seorang teman itu kena kecelakaan, atau saya bilang disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang-orang Pak Wondo belum tentu meninggal, jadi pengertian mereka innalillahi itu selalu berhubungan dengan meninggal. Dalam Islam Rasul mengajarkan tentang disebut dengan istirja. Istirja itu mengembalikan rojaah dan turja. Mengembalikan itu semua kepada Allah. Meninggal manusia, yang memberikan kehidupan Allah. Manusia itu milik siapa? Milik Allah. Apabila manusia meninggal, nyawanya diambil oleh Allah. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit sering kita alami, sehat sering kita rasakan. Yang punya kesehatan siapa? Pemilik kesehatan Allah. Kalau Allah ambil, berarti menjadi sakit. Kalau kita sakit, sehat kita sedang diambil oleh Allah. Ucapkan inna lillahi. Harta kita, motor, mobil, itu milik siapa? Allah. Kita cuma titipan. Tapi kalau memang teorinya mau gampang Pak, tapi melaksanakannya berat juga ya. Gampang banget kalau ngomong ini mah. Saya ngomong gampang nih, kan tadi motor kan ada motor nih punya siapa? Tapi saya nggak bilang motor siapa itu? Motor kita punya siapa? Kita cuma dititipkan. Tiba-tiba kita pas pulang dari sini buka pintu masjid, motor udah nggak ada, ucapkan apa? Inna lillahi. Gampang kan? Itu sakit sehat, pangkat dirubah, ya biasa terhormat dihinakan orang, diucapkan inna lillahi. Itu kan terbaik. Istirja, kalimat pengembalian kepada Allah. Memang lagi-lagi lihat juga kondisinya. Kita yang tahu lebih harus bijaksana ketimbang yang belum tahu. Kita hari ini masyarakat yang masih awam, menjenguk orang sakit, kita langsung ngomong ini marah, datang menimpai, ya marah mereka karena menurut mereka ini adalah meninggal. Dia masih bisa hidup, cuma sakit. Padahal betul tidak semua yang betul ya bisa cocok pada tempat yang tidak tepat. Itu ya sama. Kalau ketemu orang yang kita cinta, kita salam, belum tentu sama satu dengan ya kan? Nunjuk, ya dia tempat juga. Kalau nunjuk orang Betawi kan gampang aja kan? Kalau orang Betawi kan gini, ya enggak di Betawi begini biasa aja Pak Buya, sama aja Betawi. Itu begini udah biasa Pak. Pakai mobil juga udah biasa, megang bola juga udah biasa. Tapi Betawi, lo ketemu orang Jawa begitu, masalah kira-kira. Makanya itu bijaksana. Di mana bumi bijak, di situ lahir di kata orang Solo itu. Orang Minang itu, di mana bumi bijak, di situ. Di mana bumi bijak, di situ lahir di. Betul Pak. Ini ya kalau kembalikan ke tugas Ustaz, itu tugas Ustaz.
tapi juga tugas setiap kita untuk berdakwah. Karena tadi sering kita mendengar anjuran dan nasihat dari para ustaz, baik para khatib atau para mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana cara supaya iman kita meningkat, takwa kita itu meningkat, cara caranya implementasi dalam keseharian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Ustaz mau bertanya, mungkin ini melanjutkan dari pengajian Pak Ustaz di beberapa minggu yang lalu ya. Waktu Pak Ustaz sampaikan bahwa manusia itu diuji atau diberikan masalah sesuai dengan batas kemampuannya. Ya. Tapi kenyataannya masyarakat kita, bagaimana di lingkungan kita ini ada banyak orang-orang itu yang diberi suatu beban masalah itu sampai stres, sampai akhirnya bahkan sampai paling ekstrim itu mereka sampai bunuh diri. Nah ini bagaimana Ustaz untuk menjaga ini? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah. Subhanallah. Yang pertama, iman manusia itu yazid wa yanqus. Naik, bertambah, turun, berkurang. Tugas kita itu yang pertama, Rasulullah menegaskan, jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah, pangkal awal iman itu naik, itu sholat. Ketika manusia sudah bisa menjaga sholatnya dan itu berjamaah, maka yang ada itu zikirnya otomatis zikir karena berjamaah. Kalau sendiri, kalau sama tidak semua, tapi rata-rata beda seperti itu. Kedua, dengan sholat berjamaah bertemu dengan orang-orang yang baik. Bertemu orang yang baik pasti assalamualaikum. Kadang sampai pusat-pusat baru kita sehat dulu. Ya Allah, mudah-mudahan. Ini doa yang membawa asar buat orang itu untuk imannya bertambah. Yang ketiga, jangan berhenti ngaji, belajar terus, cari guru. Karena tanpa guru, tadi tuh coba bingung. Kalau guru cuma di HP, walaupun ada halal dong, ada halal Ustaz, tanya Ustaz, segala macam. Itu saya katakan nggak salah, nggak, itu kemajuan teknologi. Cuma jangan hanya itu, cari guru yang hidup. Kalau guru di WA itu harus di HP itu kan kalau nggak punya paket ya mati. Cari guru, karena belajar itu hukumnya wajib. Maka kenapa sampai sekarang saya masih tetap mengaji dan puluhan tahun tetap ngaji? Karena saya butuh guru. Apabila tak satu butuh kursi, butuh pembimbing spiritual. Makanya kenapa dulu itu banyak orang-orang belajar yang hebat-hebat? Karena di pendamping itu guru spiritual. Ada apa-apa tanya kepada hak agama, kembali ke Quran, hadis. Yang keempat, mohonlah selalu kepada sang pemilik hati, dialah Allah. Kemarin sahabat kewajiban buat saya dengan tugas, saya memang itu bagus. Jadi salah satu cara bagaimana dia itu bisa masuk surga, yaitu sholatlah di kalangan manusia yang lain tertidur, bangun malam. Di saat yang lain tertidur, mohonlah kepada Allah agar dikuatkan iman, baca Quran di kalangan ini, yaitu benar-benar berdoa kepada Al-Quran. Banyak cara. Dekat itu semua, insya Allah iman kita bertambah. Tapi sebaliknya, mau coba boleh hari ini bergaul dengan lingkungan yang terbaik. Yakin minimal sedikit kita kurang. Omongan jelek terdengar di sini, lama-lama membekas, lama-lama mulut kita yang mengucapkan itu penyakit. Pantas kalau kita lupa marah banget kalau kita main sama orang yang salah. Marah bapak kita, ngaku main sama dia, bukan kalau kita kejar, itu ngaruh betul. Kemudian
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pasti, ini pasti Al-Baqarah akhir, tidak akan memuji manusia kecuali di dalam batas kemampuan manusia. Bahasa gampangnya, TK pasti ujian TK, SD ujian SD. Guru aja nggak mungkin ngasih aljabar ke TK, apalagi Allah yang maha. Cuma dalam kasus bagus banget Pak. Kok ada sih orang sampai stres? Kalau pertanyaannya kayak pertanyaan, apakah Allah yang salah memberikan kadar ujian kepada orang ini, atau orang itu yang tidak mengembalikan kepada Allah? Bagus banget. Kayaknya saya sama sih. Anaknya meninggal, anak saya meninggal, saya nggak stres, dia gila. Ya, kok bisa begitu? Salah Allah, itu yang saya bilang. Jangan pernah kembalikan yang buruk kepada, bukan Allah yang salah memberikan kadar ujian kepada orang itu, tapi orang itulah yang salah satu contoh Nabi Adam apa yang ketika lepas apa yang dia lakukan? Mengembalikan kepada Allah. Apa yang nggak usah jauh-jauh? Kok Qabil tidak begitu? Qabil gimana? Ketentuannya kan harus nikah dengan itu pasangannya Habil. Sementara pasangan dia Ikrimah yang cantik harus kepada Habil. Tapi apa yang dilakukan? Ikrimah terima, ujiannya sama, pasangan diambil, pasangan kembarnya. Habil kok bisa terima? Kenapa Qabil enggak? Itulah mulai ujian manusia. Kadarnya pasti tidak salah dalam Allah berikan. Cuma manusia bisa yang memberikan kepada Allah. Jangankan orang lain Pak, abang termasuk saya sendiri. Dulu kalau ada masalah, dulu ada masalah, sholat, apa? Gitu ya. Apa mengenai saya sekarang? Apa waktu mengajar dulu kalau lagi masalah pusing, sholat, libur, apa kerja? Saya apa abang saya? Waktu dulu masih remaja, masih awal SMP kan apa gitu? Kalau lagi pusing, lagi kesel, sholat nggak? Jawab dan senyum-senyum jawab kan? Sekarang semakin banyak masalah, kamu makin kita sholat. Warnanya apa lakukan? Apa dulu? Sikap kita kepada ujian. Dulu sama orang tua, prosesnya kita nggak adil, sudah macam berontak. Sekarang ingin orang tua, kok dirinya kita juga. Kenapa actionnya berubah? Karena iman yang yazid, iman yang yangus, stres, gila, atau bunuh diri dan sendiri. Tapi kalau iman yang naik, makin dia diuji, makin pasrah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, innaka antar Rahmanur Rahim. Ya Allah, terimalah wudhu yang telah kami lakukan ya Allah. Semoga Engkau terima sholat subuh yang kami kerjakan. Semoga Engkau kabulkan doa-doa yang kami panjatkan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing kami agar keimanan kami semakin hari semakin tinggi, semakin baik di hadapan ya Allah. Ya Allah, jika iman kami menurun ya Allah, tolong ya Rahman, jangan tinggalkan kami dalam keadaan seperti itu ya Allah. Bimbing kami, kuatkan keimanan kami ya Allah. Ujian pasti Kau siapkan buat kami, ujian pasti Kau berikan kepada kami.
dan itu semua pasti ya Allah. Kau zat yang maha tahu. Setiap ujian yang kami terima pasti dalam batas kemampuan kami, namun Kau zat yang maha tahu ya Allah. Inilah kami, jiwa kami yang bertanya, hati kami lemah ya Allah. Terkadang dalam menerima ujian-Mu kami lupa kepada Engkau ya Allah. Kami andalkan diri kami sendiri ya Allah. Pada akhirnya kami masuk dalam keputusasaan. Ya Allah, bimbing kami agar setiap ada ujian yang Kau berikan kepada kami, ada Engkau yang selalu mendampingi kami. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala kesalahan orang tua kami, kesalahan guru kami, kehilangan para pemimpin kami, ya Allah, kehilangan dan kesalahan seluruh umat Rasul kami. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jabur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma bika asbahna ya Allah. Terima kasih pagi hari ini ya Allah, badan kami sehat ya Allah. Hidup kami hari ini ya Allah menjadi hidup yang manfaat di hadapan Kau dan di hadapan manusia ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar hari ini bisa kami lalui dengan ibadah-ibadah perbuatan-perbuatan yang Kau ridhoi ya Allah. Kami berlindung kepada Kau ya Allah. Hari ini jika ada suatu perbuatan yang tidak Kau ridhoi, luruskan kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Semoga semakin hidup kami semakin tua, kami semakin taat kepada Kau. Pada akhirnya kami mohon kepada Engkau ya Allah, bi husnil khatimah ya Allah, bi husnil khatimah ya Allah, bi husnil khatimah. Wafatkan kami dalam husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhirul majlis subhanallahumma wa bihamdika